Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Akuarium Kehendak Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Apakah yang harus selalu ada dalam pikiran kita saat melalui hari demi hari? Suatu pertanyaan penting yang jawabannya akan menjadi filosofi dalam kehidupan kita. Apakah kita menempatkan hal-hal duniawi, kekayaan, kekuasaan, dan penghargaan sebagai hal yang mendominasi pikiran kita setiap hari, yang membuat kita menjadi orang Kristen duniawi? Ataukah kita menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya sehingga berada dalam perahu kehidupan yang dinakodai oleh Tuhan? Seperti Yakobus katakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita harus seperti ikan yang bernafas dalam bergerak di dalam akuarium kehendak Tuhan. Apabila kita mencoba untuk bernafas dan bergerak di luar dari akuarium kehendak Tuhan, maka perlahan kita akan mulai kehabisan oksigen dari Tuhan, dan hidup kita pun mulai berada dalam sebuah jalan persimpangan menuju kesia-siaan. Dunia mencari kekayaan, tetapi firman Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang fokus kehidupan, karena pernyataan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga jauh lebih penting. Dunia mencari kekuasaan, tetapi firman Tuhan berkata, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Kekuasaan yang tanpa pengenalan akan Tuhan akan mendatangkan keangkuhan hidup. Di mana keangkuhan hidup berkuasa, maka Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan kita, tetapi kerendahan hati menjadi sebuah mutiara kehidupan di mata Tuhan. Dunia mencari penghargaan, tetapi firman Tuhan berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Penghargaan yang sejati bukan datang dari manusia, karena bersifat sementara, melainkan dari Tuhan yang mendatangkan sebuah mahkota kehidupan. Apakah fokus kita dalam hidup ini kekayaan, kekuasaan, dan penghargaan dunia, ataukah kehendak Tuhan, kerendahan hati, dan penghargaan dari Tuhan? Satu kebenaran penting yang harus kita pegang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma pasal 12 ayat 2. Fokus kehidupan manusia 100% ditentukan dari pola pikirannya. Bagaimana kita mengisi pikiran kita setiap hari akan menentukan arah hidup kita. Jika kita menginginkan Tuhan menjadi fokus kehidupan, maka kita harus memberi makan pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Hal ini merupakan jalan untuk membuat kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku,
dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Yeremia pasal 15 ayat 16. Jadikanlah Tuhan melalui firman-Nya menjadi nakoda hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah aku hidup dalam firman-Mu, agar berjalan seturut kehendak-Mu. Mampukan aku senantiasa mengisi hati dan pikiranku dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.